Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Muhammadiyah Beli Kabupaten Pemalang. Di kegiatan kali ini saya akan mengadakan pra-observasi pembelajaran kepada Bu Yanuar Ayu Rahmania. Beliau adalah guru matematika kelas berapa, Bu? Kelas 11, Pak. Kelas 11. Mohon maaf sekali, Bu, mengganggu waktunya. Saya pengen mengadakan kegiatan pra-observasi Nggih, Pak. kaitannya dengan mengevaluasi nanti kegiatan-kegiatan pembelajaran pada waktu pembelajaran di kelas. Nggih, Bapak. Eh, kegiatan ini tujuannya adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas. Ya, dan sebagai persiapan, Ibu. Jadi persiapan awal sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas. Jadi ada pengecekan modul ajar sudah dipersiapkan atau belum. Jadi nanti begitu Bu Yanuar Ayu Rahmanya masuk ke kelas sudah betul-betul siap untuk mengajar. Oh, nggih, baik, Bapak. Siap, Ibu. Ngapunten Nggih, Ibu nggih. nggih, monggo, Bapak. Kaitannya Tidak dengan apa-apa. wawancara hari ini Nggih. ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan kaitannya dengan pembelajaran di kelas, Bu. Ya, baik, Pak. Modul yang mau dipelajari hari ini mungkin apa, Bu? Hari ini rencananya saya akan menjelaskan atau nanti belajar dengan siswa itu tentang materi matriks, Pak. Nggih, Materi matrik itu ya, ya. di kelas 11 TKR. Sudah dipersiapkan semua, Bu, modul ajarnya? Alhamdulillah sudah, Pak. Dari mulai modul, kemudian bahan ajar, kemudian media, kemudian untuk tes atau untuk rubrik penilaian juga sudah saya siapkan. Tadi materinya tentang metrik, Ibu ya? Nggih, Pak. Apa sih tujuan Bu Ayu ini mengajarkan metrik di matematika? Nggih. Jadi nanti setelah pembelajaran yang akan saya lakukan itu di pokok bahasanya operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu nanti setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan soal cerita itu ke dalam konsep matriks secara detail dan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi, nanti peserta didik dapat menjelaskan konsep operasi matriks yaitu penjumlahan dan pengurangan dengan benar dan tepat. Serta yang ketiga, setelah nanti juga dengan proses diskusi, peserta didik itu bisa menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan konsep penjumlahan dan pengurangan matriks. Itu 3 tujuan pembelajaran yang ingin nanti saya capai, Pak, setelah pembelajaran. Kaitannya materi tentang matrik tujuannya ada 3, Bu ya, berkaitan dengan matrik. Bu Ayu akan mengembangkan di mananya sih yang ingin dicapai nih? Yang mau dikembangkan, tujuannya sudah tentukan, sekarang tinggal bagaimana nih, apa yang mau dikembangkan? Ya, tujuannya tadi adalah itu ya, Pak, 3. Jadi area pengembangannya nanti saya menitik beratkan ke kemampuan siswa ketika mereka berdiskusi, Pak. Jadi mulai dari mereka berdiskusi, di situ saya melihat nanti KSE mereka, apakah mereka tampak apa tidak tentang kesadaran sosialnya, manajemen dirinya. Terus ketika mereka memulai presentasi, terutama presentasi di depan tentang hasil diskusi, juga saya lihat kemampuan berbicara di depan. Kemudian dari segi kognitif mereka juga saya ingin melihat apakah nanti mereka berkembang atau tidak dari pembelajaran sebelumnya. Seperti itu sih, Pak. Jadi menitik beratkannya di KSE mereka ketika diskusi, kemudian di kemampuan kognitif mereka sendiri di materi yang nanti dipelajari. Tadi sudah dikatakan mengenai tujuan, sudah pengembangan areanya juga sudah dijelaskan, artinya mau dikembangkan di KSE-nya dan sebagainya. Ya. Terus Bu Ayu ini dalam mengembangkan ini, strategi apa sih yang Bu Ayu sudah persiapkan supaya tujuannya itu bisa tercapai? Ya, baik Bapak. Jadi untuk strategi nanti saya akan menggunakan tadi konsepnya karena diskusi, nanti saya menggunakan modelnya PBL, Problem Based Learning, yang saya integrasikan ke pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional juga. Di diferensiasinya ini nanti saya akan tes dulu, Pak. Jadi mengetes kemampuan awal mereka. Saya punya catatan siswa yang kemampuannya rendah, sedang, tinggi itu berdasarkan tes pemahaman kemarin sebelumnya. Nah, nanti rencananya di diskusi ini
pada saat pembagian kelompok nanti saya kelompokkan sesuai dengan hasil tes mereka pada saat kemarin itu. Nah, kemudian nanti saya bagikan bahan ajarnya juga berbeda-beda, Pak. Ada yang mereka kemarin ngisi angket itu ternyata bisa belajar itu kalau videonya ada suaranya. Saya siapkan video pembelajaran di YouTube, saya salin linknya, kemudian saya buatkan slide paparan lewat Canva juga. Terus saya siapkan buku paket yang ada di perpus, kemudian catatan-catatan kecil, mungkin nanti juga ada tampilan slideshow yang saya tampilkan lewat proyektor. Kemudian nanti strateginya ya dengan diskusi tadi Pak, supaya siswa berkembang KSE-nya nanti biar ada penilaian tentang ya manajemen dirinya mereka atau pada saat kemampuan mempresentasikan hasilnya. Jadi itu sih Pak. Kalau untuk media yang lain mungkin yang standar ya nanti saya membawa laptop, kemudian sesekali saya menyetelkan musik ya Pak ketika mereka proses diskusi, mungkin saya setelkan musik nanti. Iya. Mungkin biar tidak sepaneng juga siswa-siswa, apalagi siswa laki-laki. Jadi mungkin sesekali saya setelkan musik pada saat mereka diskusi. Pengantar lah ibaratnya. Pengantar ya. Menemani, iya Pak. Kaitannya dengan kegiatan, kalau saya perhatikan Bu di pembicaraan kita ini menitik beratkan pada pembelajaran berdiferensiasi dan KSE-nya Ibu ya. Betul, tapi Pak. cenderung ke diferensiasinya. Betul sekali Bu, kaitannya dengan semua anak tidak sama Bu. Betul. Ya, latar belakang, karakteristik anak tidak sama. Nah, kalau sudah diterapkan seperti itu ya betul-betul beberapa berdiferensiasi ya, yang diterapkan kontennya seperti apa, produknya nanti seperti apa, kan seperti itu, terus prosesnya nanti juga seperti apa. Terima kasih Bu Ayu, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Hari ini kita mengadakan pra-observasi dan pertemuan yang akan datang kita akan adakan observasi sekalian pasca observasi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih. Hari ini sudah semangat, sudah sehat semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, salah satu silakan pimpin doa terlebih dahulu ya, supaya hari ini kita bisa maksimal, bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kita hari ini. Silakan Mas Erwin pimpin doa. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Ya. Baik, sebelum kita memulai lagi, sudah dicek kebersihan kelasnya, kanan kiri, dilaci, tidak ada sampah ya. Bajunya sudah rapi semuanya. Sudah. Hari ini kayaknya ada yang tidak masuk. Siapa ya? Hidayat, kenapa Hidayat? Nggak berangkat ya hari ini ya? Hidayat, izin mengikuti diklat Hizbul Waton. Kemudian ada siapa lagi yang tidak kelihatan hari ini? Andika, Dimas, kenapa? Sakit ya, mudah-mudahan mereka berdua cepat sehat ya, cepat pulih. Nah, kemudian 11 TKRA masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Ya, ada berapa Mas Imam? 4 apa 5? Ada 5. Salah satunya disiplin. Kemudian tepat? Iya, tepat waktu. Kemudian no bullying, tidak boleh membuli ya, atau saling menghormati atau toleransi. Kemudian yang keempat, harus membawa buku catatan, buku tulis. Kemudian yang kelima, belajar, kemudian semangat dan bahagia. Berarti hari ini kita bahagia, semangat. Mudah-mudahan bisa melaksanakan kegiatan belajar hari ini dengan penuh semangat dan keberkahan bagi kalian semua. Nah, baik, sebelum kita lanjut lagi, ini sepertinya banyak yang belum konsentrasi. Nah, semuanya silakan duduk tegap. Tangannya boleh ditaruh di atas paha masing-masing. Boleh bersender ya.
nanti boleh dipejamkan mata atau boleh melihat ke satu titik di meja, ya. Kemudian kalian bisa merasakan tempat duduk yang kalian rasakan, tubuh kalian tertopang oleh kursi, kemudian kaki kalian berada di lantai, kemudian kalian bisa tarik napas pelan-pelan dari hidung, melakukan pernafasan, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Nah, sembari kalian menghirup nafas, sembari disyukuri hari ini kita sudah pernafasan terakhir pada saat mengeluarkan sambil membaca istighfar, ya. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan sambil membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, silakan bisa membuka mata kalian kembali. Jangan tidur, Za. Enggak ya, Za? Iya. Ini namanya latihan stop, ya, untuk membantu fokus kalian. Nah, kemudian hari ini kita belajar lagi, meneruskan pembelajaran yang kemarin. Yang kemarin kita sudah masuk pembelajaran apa namanya? Matriks, ya. Di pembelajaran yang kemarin kita sudah masuk di pembelajaran matriks. Kemudian hari ini juga ada lanjutannya. Jadi nanti setelah hari ini kita belajar lanjutan matriks, kita bisa melihat nanti kalian itu bisa apa, ya. Yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan konsep operasi matriks, yaitu penjumlahan dan pengurangan, tentunya dengan benar dan tepat, nanti melalui diskusi. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi juga, nah, masih ada yang ingat unsur-unsur matriks itu apa saja? Unsur di dalam matriks apa saja? Baris dan kolom. Kedua, ordo. Ketiga, elemen. Elemen itu nama lainnya adalah anggota. Kalau ordo, ya, ordo itu jumlah baris dan kolom. Kemudian jangan lupa penulisan ordo menggunakan tanda kali, ya. Iya, bukan tanda kurung. Tanda kurung itu matriksnya. Misalnya matriks A. Nah, berarti 2 itu menunjukkan jumlah baris, terus yang ketiga menunjukkan jumlah kolom. Terus yang kedua, ada yang bisa membuat transpos dari sebuah matriks. Transpos itu apa transpos? Transpos itu artinya kebalikan atau membalik, ya. Yang tadinya disusun sebagai baris, ketika ditranspos disusun menjadi kolom, ya, atau simbolnya seperti pangkat T, ya, di atas. Nah, kemudian ternyata masih ingat. Nah, ketika ada 2 matriks dikatakan sama, syaratnya apa saja? 2 buah matriks dikatakan sama berarti harus ordonya sama dan kotakan. Kotakan. Anggota yang letaknya sama, nilainya juga sama, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat lagi contoh. Ini ada sebuah matriks. Kalau matriks biasanya diberi nama, ya. Nama matriks itu menggunakan apa? Huruf kapital dari A sampai Z. Huruf kapital. Jadi tidak ada nama matriks A sama dengan itu, enggak ada, ya. Tapi menggunakan huruf kapital ini. Nah, jadi misalnya ordonya berapa kali berapa? 1 kali 1 apa 1? 1 kali 3, 3 kali 1, 1 kali 1, 1 kali 3, ada 1 baris dan 3 kolom. Tapi kalau matriks yang sebelah kiri, iya, 3 kali 1, 3 baris dan 1 kolom, ya. Sudah ingat semuanya, ya? Nah, berarti hari ini tadi kita mau belajar apa? Matriksnya dikerucutkan lagi, apanya tadi? Penjumlahan dan pengurangan. Nah, nanti di penjumlahan pengurangan sudah dipelajari belum link yang sudah Ibu bagi kemarin? Sudah. Ada apa saja di dalam link yang Ibu bagi tadi? Kemarin? Ada berupa video YouTube, kemudian ada berupa artikel, kemudian ada bentuk PDF, ya, ringkasan materi. Nah, kemudian setelah itu hari ini kita pembelajarannya menggunakan diskusi atau strateginya menggunakan PBL. PBL itu punya singkatan Problem Based Learning. Apa sih? Problem Based Learning.
Masya Allah, bahasa Inggrisnya sudah bagus ya. Jadi nanti ada sebuah LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik yang Ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Kemudian nanti secara berkelompok kalian diskusi menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Nanti didiskusikan, diselesaikan. Apabila ada yang kurang paham atau mau ditanyakan, boleh bertanya. Ke ibu boleh, ke teman-teman kalian boleh. Nanti setelah itu dipresentasikan di depan. Ketika ada yang mau menanggapi, boleh menanggapi ya. Ketika ada yang mau bertanya, itu tidak sama dengan hasil kelompok saya, boleh ya, nanti ditanggapi. Nah, pembagian kelompoknya ini kalian bisa lihat, Ibu sudah membagi kelompok menjadi 4. Kelompok ini Ibu buat berdasarkan hasil tes kemarin. Ya, jadi mohon maaf nanti ada di kelompok kedua ya, kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu nanti LKPD-nya berbeda karena sesuai dengan hasil yang kemarin nilainya ada yang masih kurang dari KKM. Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Ya, bukunya boleh dibawa. Ananta masuk sesuai kelompoknya ya. Ya, kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Kelompok 4. Nah, nanti duduknya boleh muter ya, membentuk seperti meja bundar walaupun mejanya kotak. Jadi seperti diskusi. Nah, kemarin yang sudah Ibu sampaikan ada di video, kemudian di link di bentuk PDF itu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Setelah dibaca sekilas, apakah sudah punya gambaran tentang matriks kalau dijumlah atau dikurang itu harus punya syarat ya, terus juga harus ada caranya bagaimana, terus kemudian apa sifat-sifat yang bisa berlaku di dalam penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Nah, kemudian kalian sudah duduk berkelompok, Ibu bagi LKPD terlebih dahulu. Kelompok 1 ini ya, kelompok 1 boleh yang Karis nanti duduknya muter ke sini nggak apa-apa. Iya, kursinya boleh di meja ke depan. Kelompok 2, nah biar duduknya nyaman, jadi kalau diskusi saling berhadapan kan nanti saling tukar pendapat ya. Yang mau menggunakan buku paket boleh diambil buku paketnya di depan. Ini buku paketnya boleh diambil. Kemudian kelompok 1 Ibu sudah printkan bahan ajarnya ya. Ya, kelompok 1. Nah, yang mau menggunakan HP untuk melihat cara pengerjaan atau tutorial soal-soal yang lain boleh, berarti HP-nya boleh dikeluarkan, linknya boleh dibuka. Nanti dari video YouTube yang Ibu sudah bagi boleh dibuka. Nah, sebelum mengerjakan atau menyelesaikan LKPD, jangan lupa anggota kelompoknya identitasnya ditulis ya, ditulis terlebih dahulu. Kemudian anggota kelompok namanya siapa saja ditulis dan dibaca petunjuk penggunaan LKPD-nya. Nah, itu kelompok 1 aman. Satu. Ya, nanti salah satu mencoba. Kalau ada yang susah, boleh ditanyakan ke kelompok yang lain atau ke Ibu. Masnya siapa? Yang mana? Iya, ini kelompok enak. Ya, terus iya, hasil yang di dalam kurung tadi kan B tambah C. B tambah C nya udah dilaksanakan dulu kan? Yang mana? Nah, itu berarti hasilnya tulis lagi di kolom. Ya, betul.
Awas hati-hati positif negatifnya. Negatif 9 ditambah 1 berapa? Negatif 9 tambah 2. Iya, utangnya 9 tapi baru bayar 2, berarti 7-nya positif apa negatif? Positif negatif? Nih, positif negatifnya ya. Nah, nanti hasilnya itu kalau misalnya salah dicoret 1 kali terus tulis setelahnya nggak apa-apa. Gimana kelompok 1 komutatif? Boleh dicek di lembar itu yang kemarin udah dibagi di artikel apa di video YouTube kan ada. Iya. Ya, terus nanti itu coba dicek, itu kan tadi pada penjumlahan. Coba nanti ketika di pengurangan di permasalahan berikutnya ya. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, adakah yang mau membantu kelompok 1 memberikan enggak ya, jahat banget kamu, enggak. Memberikan informasi bahwa ada sifat di dalam penjumlahan dan pengurangan matriks ya, karena kelompok 1 tadi belum ada yang seperti itu. Ada kelompok berapa? Erwin? Kelompok 2? Iya, transfer informasi. Iya, transfer data. Iya, biar koneknya cepat. Ini yang sudah terhubung LAN ini. LAN-nya lurus. Iya, kamu ke sini. Kamu ke sini nggak apa-apa, dikasih tahu. Ya, ini sambil berdiri nggak apa-apa. Nah, tadi sifat berapa? Ini kan nggak ada nih. Ya, Bu. Ya, sifat yang ke ya. Sifat komutatif atau sifat apa tadi? Kan ada tuh LKPD-nya, ternyata berbeda ya. Tapi konsepnya hampir sama. 15 menit lagi ya diskusinya. Nanti persiapkan salah satu boleh ke depan untuk mempresentasikan permasalahan yang keberapa yang mau dipresentasikan ya. Ya, ada sifat apa ternyata? Nah, ada sifat komutatif Mas Edi. Sudah tahu komutatif itu apa? Belum. Belum, Bu. A sama B kalau dijumlah ternyata hasilnya sama dengan B ditambah A. Itu sih. Ya, untuk menguatkan lagi boleh ada salah satu video yang kemarin lebih nyaman dengan pembelajaran video, juga ada contoh video yang sudah di-share ya. Jadi contoh soalnya ada. Ya, nanti ketika proses diskusi kata kunci atau syaratnya atau apa yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan dicatat ya, dicatat di buku boleh. Apanya ordernya? Barisnya 2, kolomnya 2, berarti dia 2 kali 2 yang ini. Juga terusnya baris 2, kolom 2, jadi dia kerjakan dengan yang sama, maka dia bisa disumbangkan. Jadi ya, sisa waktunya boleh digunakan untuk membuat kesimpulan dari setiap permasalahan tadi ya. Jadi kesimpulan-kesimpulan itu kata kuncinya. Jadi misal tadi penjumlahan dan pengurangan ternyata harus apa? Harus ada syaratnya ya. Syaratnya apa saja itu menjadi sebuah kesimpulan. Dari permasalahan 1, kedua, ketiga, keempat dan kelima. baris kedua, kolom kedua, berarti 4. Ya, baik. Untuk diskusinya kita selesai sampai waktu ini ya. Berarti waktu selanjutnya adalah mempresentasikan atau kalian memberikan informasi hasil diskusi kalian tadi ya. Setelah diskusi apa yang kalian peroleh, kemudian apa hasilnya, permasalahannya, bagaimana solusinya. Baik, ada yang mau menjadi volunteer pertama kali maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya? Kelompok berapa? Kelompok 2, boleh kelompok 2.
kami buka, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ya, Ingin siapa saja nanti ya. Nama saya Imam Abu Hanifah dan saya ditemani oleh teman-teman saya. Siapa saja temannya? Nama saya Nah, silakan diperhatikan di permasalahan ketiga tadi ya. Ya, ketiga. Oke, setelah kami hitung ternyata matriks A plus B dan B plus A itu jumlahnya sama. Jumlah atau hasilnya? Hasil kelompok 1, Mas Alfi siap habis ini. Satu contoh saja nggak apa-apa. Ya, satu contoh yang pengurangan nggak apa-apa. Jadi dapat disimpulkan Bahwa saat dari A dan B, dari A dan B itu beda. oh beda. A dan B dan B plus M yang A itu hasilnya berbeda. Jadi Dari A min B dan B min A dapat disimpulkan bahwa pengurangan dua matriks yaitu A min B hasilnya tidak sama dengan B min A. maka Maka pada pengurangan matriks tidak berlaku sifat komutatif. iya. Jadi menurut kelompok kedua, kalau penjumlahan itu berlaku sifat komutatif, tapi ketika pengurangan tidak berlaku karena hasilnya berbeda. Apakah di kelompok yang lain hasilnya sama atau ada yang mau menanggapi? Mas Fahrul mau menanggapi, boleh? Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Iya. Gimana hasilnya? Kelompok 3 sama hasilnya? Oh sama. Kelompok 4? Sama. Ada tanggapan untuk kelompok 3? Presentasinya atau hasilnya ada tanggapan? Bagus ya, katanya bagus ya. Baik, terima kasih. Berarti tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, terima kasih. Boleh ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 boleh secara singkat, nggak apa-apa, silahkan. Ya, apa yang sudah diperoleh? Pengenalan terus langsung aja disimpulkan. Boleh dihapus. Yuk, silakan. Sambil Mas Aji menghapus, sambil pembukaan dulu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, saya. Perkenalkan, nama saya Alvin Marinji. Nama saya Budiman, nama saya Arif Mantuho, nama saya Somo, nama saya Jisri Putra. Ya. Tugas menghapus gitu ya. Ya, permasalahan yang nomor 1, contoh soal nomor 1. Ya, boleh ditulis atau kesimpulannya boleh. Ini nanti dibaca langsung. Ditulis saja soalnya. Iya. Ditaruh di sak ya nggak apa-apa. Iya. Dalam beberapa penjumlahan matriks ada yang tidak dapat dijumlahkan karena tidak memiliki ordo yang sama. Penjumlahan dan pengurangan matriks berlaku untuk yang memiliki ordo sama. Caranya yaitu dengan mengoperasikan elemen-elemen matriks yang bersesuaian. Yang bersesuaian itu berarti artinya yang letaknya sama ya. Dari contoh soal yang sudah ditulis ternyata bisa dikerjakan ya? Bisa. Hasilnya ordonya masih 2 kali 2. Jadi intinya kalau mau dijumlah dan dikurangkan apa tadi? Ordonya harus sama. Kalau tidak berarti tidak bisa. Ada yang mau menanggapi? Belum ada. Ya. Boleh ditutup kalau sudah selesai.
Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Nah, ternyata kelompok 1 bisa ya presentasi walaupun biasanya malu-malu. Iya. Baik. Nah, dari hasil presentasi yang sudah kalian selesaikan tadi, yang sudah dijelaskan juga, nanti tapi mohon maaf ada beberapa yang tidak presentasi ya, tapi insya Allah hasilnya pasti sama. Nah, kemudian kita buat kesimpulan dulu. Berarti hari ini kita setelah belajar tadi tentang penjumlahan dan pengurangan matriks, apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, apa yang bisa kita simpulkan? Penjumlahan dan pengurangan matriks bisa dilakukan ketika apa? Ordernya sama. Kemudian caranya dengan dijumlah atau dikurangkan anggota yang seletak atau bersesuaian. Seletak itu berarti letaknya sama. Tapi ternyata komutatif tidak bisa diberlakukan di operasi pengurangan karena hasilnya tidak sama. Dan harusnya ada satu lagi, sifat apa? Nah, sifat keempat, kelompok keempat tadi mau menjelaskan itu, tapi karena waktunya belum sampai, ada satu sifat yaitu sifat asosiatif. Jadi misalnya gini. Nah, ini namanya sifat asosiatif, tapi tidak berlaku dalam pengurangan ya, berlaku dalam penjumlahan. Nah, tadi sudah diselidiki di kelompok 2, di pengurangan ternyata hasilnya tidak sama ya. Jadi ada kurang lebih kesimpulan yang kita buat ada ini, ada 4 ya. Jadi ada syarat matriks dijumlahkan apa, kemudian caranya bagaimana, kemudian ada sifat yang berlaku dalam sifat penjumlahan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau mengkonfirmasikan dari hasil pembelajaran tadi? Belum ada. Nah, kalau belum ada, maka sebelum masuk ke refleksi, Ibu pengen cek sejauh mana pengetahuan kalian tadi tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, ini boleh dibagi satu-satu. Kalau ini boleh secara diskusi ya. Nah, secara diskusi ini tesnya boleh bekerja sama, tapi walaupun satu kelompok ini bekerja sama, tapi kalian bisa mengerjakan sendiri ya, itu lebih bagus ya. Satu anak dapat 1 dulu. Ini namanya tes hasil kemampuan tadi. Ya, satu-satu dulu. Diberi nama ya. Waktu pengerjaannya 5 menit dari sekarang. Boleh dikerjakan. Ya, silakan 5 menit dari sekarang. Ya, waktunya habis. Nah, waktunya habis, sudah selesai. Kemudian tadi lembar jawab yang sudah Ibu bagikan, tadi Ibu juga lihat di sini sudah hampir selesai ya. Nah, sekalian di lembar jawab yang sudah kalian terima tadi, di bawah sendiri silakan kalian tulis hasilnya ini. Nah, ini namanya refleksi. Jadi setelah tadi kita pembelajaran, diskusi, kemudian ada proses presentasi ke depan, kalian refleksi dengan menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, materi yang akan saya pelajari lagi itu di bagian apa? Terus yang kedua, perasaan saya setelah belajar matematika hari ini dengan diskusi itu apa? Ya, nah ditulis langsung di bawah lembar jawab kalian yang tadi sudah Ibu bagi. Nah, silakan langsung menuliskan hasilnya ini. Jadi kira-kira selama tadi pembelajaran itu saya masih kurang paham di bagian apa, maka itu yang akan saya pelajari lagi ya. Waktunya 1 menit ya. Ya, untuk menuliskan perasaannya apa, senang, biasa saja, sedih atau apa, boleh dituliskan. Ya, oke, selesai, silakan boleh dikumpulkan.
Boleh, silakan dikumpulkan dari kelompok 1. Ya, dikumpulkan dari kelompok 1. Hasil refleksinya boleh. Ya, kelompok 2 dikumpulkan. Ya, boleh dikumpulkan. Bisa nggak, Pak? Ya, dikumpulkan. Ya, dikumpulkan boleh. Sini Ibu ambil. Ya, terima kasih. Oke, LKPD-nya jangan dikumpulkan dulu, disimpan dulu. Boleh? Ya. Nah, kemudian ini Ibu akan membacakan salah satu saja tapi tanpa tahu namanya, ya. Pembelajaran hari ini yang akan saya pelajari lagi adalah di bagian pengurangan matriks, apalagi kalau ada bilangan negatif positifnya, ya. Terus perasaannya paham sekali dengan teman-teman saya bisa berdiskusi, ya. Terima kasih ya. Nah, itu salah satu. Kemudian ini ada soal individu, nanti kalian bisa mengerjakan. Ini nanti share di grup ya, soalnya bentuknya kuisis, nanti mengerjakannya itu dalam waktu 1 kali 24 jam, berarti sampai nanti jam 12 malam ya, dikerjakan bentuknya pilihan ganda, nanti masuk link ini, nanti linknya Ibu share di grup gitu ya, ini. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, wah ternyata alhamdulillah, nah jangan lupa LKPD-nya nanti dikumpulkan. Jadi pembelajaran hari ini sekali lagi kita belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Kemudian syarat 2 buah matriks atau lebih dijumlah apa? Ordenya sama, terus caranya menjumlahkan dan mengurangkan elemen yang seletak. Jadi kalau ordenya tidak sama, bisa nggak dijumlah atau dikurang? Tidak bisa. Terus ada sifat lagi yang berlaku dalam penjumlahan matriks, yaitu sifat komutatif dan sifat asosiatif. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk di operasi yang selanjutnya, yaitu operasi perkalian matriks. Nah, nanti dipelajari lagi, Ibu share lagi contoh soal atau contoh materi yang nanti dipelajari ya. Jadi sebelum nanti pembelajaran lagi sudah ada gambaran perkalian matriks. Nah, kemudian setelah hari ini selesai, ada yang mau dikonfirmasikan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dulu dengan membaca Alhamdulillah. Salah satu pimpin doa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini, siang ini kami dari CGP Angkatan 11 akan melakukan coaching pasca observasi bersama Ibu PP, Ibu Eka Maria Susanti SPD MPD, saya sendiri CGP Angkatan 11 dari SMK Muhammadiyah Belik, dan Ibu Ayu Yanwar Rahmania selaku guru di SMK Muhammadiyah Belik. Tujuan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran agar dapat diperbaiki jika ada yang kurang pas. Artinya bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana supaya ada peningkatan lebih baik daripada kegiatan yang sebelumnya. Mohon maaf Ibu Yanwar Ayu Rahmania mengganggu waktunya kaitannya dengan komunikasi pasca observasi, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan pada panjenengan, Bu Ayu, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang pembelajaran yang sudah dilakukan, Bu Ayu. Sehat, Bu Ayu? Alhamdulillah sehat, Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya untuk kegiatan. Padahal lagi mengajar nih, Bu. Oke, tadi kebetulan sudah selesai. Ini ada jeda waktu, jadi bisa. Terima kasih sekali udah meluangkan waktunya, Bu. Sama-sama. Yang pertama adalah bagaimana sih perasaan Ibu nih ketika sedang melaksanakan pembelajaran di kelas,
terus ada yang supervisi kegiatan atau mengobservasi kegiatan Ibu pada waktu pembelajaran. Oke. Kemarin ketika saya melaksanakan proses KPM di kelas, kemudian ada jenengan ya Pak Nggih. sebagai supervisor itu nggih, ada sedikit bedanya ketika saya KPM sendiri, tidak ada yang di belakang, tidak ada penilaian, itu memang berbeda. Tetapi ketika ada supervisor itu menjadikan diri saya berarti untuk harus bisa sesuai dengan strategi dan rencana yang saya buat, dan itu memang harus ada tujuan-tujuan yang harus tercapai. Mungkin kalau nggak ada supervisor, kalau nggak ada Pak Slamet di dalam, ya mungkin 3 tujuan pembelajaran kalau waktunya habis mungkin hanya 2 atau hanya 1, mungkin kurang maksimal di pemanfaatan waktu. Tetapi kemarin ketika ada Pak Slamet ya menjadi motivasi saya juga, berarti nanti ketika kegiatan belajar mengajar saya harus sesuai dan harus bisa memanajemen waktu itu dengan baik. Perasaan saya ya senang sih Pak, terima kasih. Jadi saya bisa nanti ada sedikit-sedikit yang perlu diperbaiki, yang perlu ditingkatkan, itu menjadi nanti masukan bagi saya juga Pak. Artinya ada supervisi itu menjadi semangat Ibu ya. Betul Menjadi Pak, semangat untuk bagaimana memperbaiki, merubah. barangkali Ya. yang dulunya itu saya mengajar monoton seperti itu, ketika disupervisi harusnya ada yang berubah Jadi karena tertata ya. tertata, karena nanti tujuannya ya di murid lagi itu Oke. Pak, di peserta didik. Ada nggak Bu nih hal-hal yang baik ya dari proses pembelajaran sebelumnya ya, hal yang baik dari proses pembelajaran dengan yang sebelumnya, pembelajaran sebelumnya? Yang sebelumnya dengan yang Yang sudah kemarin kemarin nggih. Pak observasi. Nggih, kalau sebelumnya mungkin ketika pembelajaran keseharian itu kan ya menggunakan LCD, mungkin menggunakan, Iya. tapi saya tidak terlalu prepare dengan bahan tayang, slide kayak gitu. Kemudian karena kemarin juga sudah melihat anak-anak kemampuannya kok ternyata beda-beda, berarti ada strategi lagi, ada model lagi yang harus saya kembangkan, yang harus saya gunakan supaya tujuan pembelajaran tadi itu tercapai. Ada bedanya sih Pak, hal-hal menarik yaitu saya jadi harus bisa memotivasi diri saya untuk mempersiapkan bahan ajar terutama. Terus bahan ajarnya itu mungkin berbeda-beda dengan kemampuan siswa. Kemudian sesekali saya kemarin menggunakan musik Pak. Ternyata ketika itu ya Pak, ketika siswanya diskusi, terus saya setelkan musik, ya jadi hidup. Maksudnya diskusinya tidak melulu anak ribut sedikit, tapi ada musik, siswa juga ternyata senang kayak gitu. Hal menariknya yaitu saya ternyata mampu melakukan itu Pak di pembelajaran sebelumnya, ternyata nggak pernah ya, belum nggih, pernah mungkin ya, belum pernah nggak. Ternyata sedetail itu. Terus mau disupervisi nih, saya harus detail gitu. Iya, saya harus mempersiapkan ya. Dan itu menjadi motivasi saya juga. Ya mengajarnya memang harus maksimal karena siswa ini tangannya siswa gitu. Targetnya siswa nggih. Siswa harus mampu sih, harus bisa nggih. Artinya kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang kaitannya di modul ajar Ibu nggih. Betul. Dari skala nih Bu nih, jenengan udah melakukan nih kegiatan pembelajaran dari skala 1 sampai 10, menurut nih Bu Ayu, kira-kira Bu Ayu posisinya ada di skala berapa itu? Kalau kemarin itu saya masih mungkin di skala 7 ya Pak. 7. Padahal kepengennya mungkin di skala 9. Itu mungkin masih di 7 karena kayaknya kok masih ada beberapa kekurangan. Iya, beberapa kurang pas gitu. Iya, itu terutama di saat siswa presentasi itu Pak. Itu menjadi catatan saya sendiri, apalagi di kelas TKR, OTBSM itu kan yang mayoritasnya laki-laki. Itu untuk mereka berbicara di depan dengan temannya sendiri bahkan itu masih ya itu sekedar maju salam, Bu ini ngapain lagi ya gitu. Nah itu mungkin jadi PR saya sendiri sih, masih menjadi yang harus saya tingkatkan mungkin di situ Pak. Ternyata anak masih bingung apa yang mau disampaikan, padahal mereka udah diskusi. Udah diskusi dan itu padahal di hadapan teman-temannya mereka sendiri yang satu kelas itu Berarti public speakingnya harus dikuatkan lagi mungkin. Mungkin itu sih Pak yang kepengen, karena mayoritas laki-laki sih ya, jadinya ada hal yang kurang apa gitu, itu masih sedikit mengganjal juga gitu. Ada nggak Bu hal-hal yang kira-kira yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran untuk kedepannya? Yang pembelajaran Ibu kemarin kan udah kemarin kelebihannya seperti ini, kalau
kekurangannya seperti ini, ada untuk ke depan lebih ditingkatkan lagi di mananya? Iya, itu Pak yang tadi yang saya sampaikan itu ketika siswa sudah berkelompok berdiskusi, mereka sudah tahu Pak hasilnya. Saya lihat ya iya sudah betul, tetapi ketika cara mereka mengkomunikasikan dengan temannya sendiri bahkan itu kan apa ya, malah sebagian ya Pak kemarin sebagian dari mereka itu ya salam mereka berani, tapi ketika Bu ini Untuk cara menjelaskan, menjelaskan iya ya silakan dibaca angkanya mungkin dari prosesnya kamu ketemu seperti ini bagaimana, dan itu mungkin karena public speaking mereka kurang ya mungkin apa namanya perlu latihan lagi latihan berbicara di depan, dan terutama mungkin karena membaca angka matematika rumus gitu mereka mengerjakan sendiri bisa mengerjakan ini sampai selesai itu bisa, tapi ketika mengkomunikasikannya dengan teman sendiri bahkan itu yang masih kurang. Berarti saya mungkin kepengennya ya meningkatkan itu Pak public speaking mereka gitu. Ada nggak nih Bu metode kira-kira nih jenengan udah punya cara atau metode nih supaya anak ini public speakingnya bisa atau kuat, berani, mentalnya udah jadi, ada nggak kira-kira saya punya gambaran gini Pak, kepengen kerjasama juga dengan BK gitu untuk melakukan pendampingan, kan itu mungkin tidak semua karena kemarin beberapa yang maju pas kebetulan 3 kelompok, yang 2 itu kan grogi apa ya yang 1 lancar, terus seperti tutor sebaya juga. Nah, dengan BK tadi saya kepengen melakukan pendampingan bagaimana caranya untuk public speaking atau cara berbicara di depan itu mereka tidak grogi, dan apa namanya sikap percaya diri mereka juga bisa apa ya lebih tinggi lah, lebih pede apa enggak. Kemudian dengan tutor sebaya mungkin anak-anak TKR yang apa namanya yang ikut organisasi itu mungkin bisa memberikan tips. Nah, karena kebanyakan anak organisasi kan kemarin cewek ya Pak, yang laki-laki itu kayaknya minoritas, walaupun mungkin di jurusan lain ada. Cuman di TKR kan apa namanya hanya beberapa. Nah itu ya kepengen ada semacam diskusi kecil untuk itu public speaking. Kalau saya memberikan pengalaman ya hanya pengalaman pribadi saya, tapi dengan temannya sendiri itu yang ikut organisasi itu mereka memberikan pendampingan ya gitu. Itu sih kepenginnya saya masih seperti itu gitu. Jadi gini, Ibu kan punya rencana nih akan kolaborasi dengan BK, dengan guru lain mungkin Ibu dengan siswa juga berkolaborasi yang aktif di kegiatan ekstrakurikuler kaitannya untuk meningkatkan ini anak supaya mentalnya berani bicara depan gitu. Nah, Bu Ayu udah merencanakan itu, ada nih gambaran-gambaran yang kaitannya dengan saya mau kerjasama dengan PK, saya mau kerjasama dengan anak-anak, saya mau kerjasama dengan guru lain. Kira-kira nih Bu Ayu kapan sih mau dilaksanakan kerjasama itu untuk menunjang anak supaya punya mental atau punya keberanian. Kemarin saya dengan guru PK minggu kemarin sudah Pak, tapi ya baru sekilas ngobrol biasa. Mungkin belum ada gambaran nanti mau eksekusinya pendampingan PK langsung itu kapan, belum. Itu sudah dilakukan tapi hanya sebatas ngobrol. Kalau dengan siswa itu rencananya berarti minggu besok Pak. Minggu besok itu di hari Selasa. Kemudian kan bloknya di kelas itu juga, di jadwal blockingnya di kelas itu nanti karena 4 jam, saya pengen jam pertama saya ya sekedar sharing dulu dan meminta yang 3 anak sebagai organisasi itu kan ada di kelas-kelas TKRP itu ada, mereka nanti menyampaikan cara untuk berbicara di depan seperti apa. Nanti setelah itu mungkin kalau dari BK punya jadwal di minggu-minggu itu ya berarti minggu depan sekalian di kelas dengan pendampingan dari BK gitu. Ya memberikan mungkin tips atau bagaimana caranya gitu dengan Bu Nani atau Bu Putri dengan Pak Eko gitu di jam saya saja sih gitu. Jadi 4 jam nanti mungkin 2 jamnya saya bagi, 2 jam nanti materi, nanti 2 jam pendampingan itu sih Pak tentang public speaking mungkin. Butuh berapa lama waktu Bu? Waktu berapa lama untuk kegiatan mungkin mereka belajar untuk
menguasai panggung lah kalau kita bicara Oke. yang menguasai panggung dan sebagainya. Butuh kira-kira nih butuh Kalau berapa lama? butuh waktu mungkin ya seminggu mungkin nggak cukup ya Pak, Nggak karena cukup. butuh latihan Iya. juga. Tetapi untuk melakukan pendampingan itu, untuk memberikan motivasi dan tips itu sih 1 kali pertemuan mungkin cukup, nanti hanya saja latihan-latihannya. Berarti ya saya selipkan di pembelajaran saya saja, nanti Oh, sering latihan seperti tadi, diskusi, kemudian nanti iya. mencoba presentasi di depan, kayak gitu. Bagaimana hasilnya setelah ada pendampingan tentang tips atau motivasi itu, Pak. Hmm. Nggih. Dalam kegiatan kan mungkin butuh yang membantu Ibu Nggih. ya. Menurut Bu Ayu nih dalam kegiatan ini yang rencananya akan dilaksanakan minggu depan, siapa aja sih Bu yang terlibat untuk kegiatan ini supaya Untuk itu bisa nggih. lancar kegiatannya gitu? Nggih, itu berarti terutama siswa di kelas Iya, tersebut, nanti dengan tim dari BK, iya, mungkin nanti tim BK nggih, tidak semua, nanti ada timnya yang mungkin pas di kelas TKR itu yang guru pendampingnya siapa itu. Kemudian nanti saya juga butuh dukungan dari Bapak Kepala Program, kemudian dari tim ekstra mungkin Pak, nanti saya minta tolong, kan ini kelas 11, barangkali ada yang udah di kelas 12 yang senior iya. itu mungkin maulah sedikit memberikan tipsnya itu kayak gitu. Nanti ya berarti anak-anak kelas 12 yang masuk ekstra itu tim BK, kepala program, terus anak-anak itu sendiri Pak, yang karena anak-anaknya itu yang Iya. nggih harus latihan itu sih Pak. Di dalam kegiatan nih Bu, kita sudah mau merancang kegiatan minggu depan. Komitmen jenengan Nggih. yang paling kira-kira ini nih komitmen saya harus saya kerjakan supaya anak ini bisa menguasai public speaking-nya mungkin seperti itu apa Bu komitmennya Bu? Itu ya berarti saya harus ini ya Pak, setiap kali pembelajaran itu saya harus bertanggung jawab. Di kelas itu ada proses diskusi dan ada proses presentasi, itu yang salah satu menunjang untuk apa namanya, untuk menunjang mereka berlatih di situ. Saya selipkan di situ. Berarti saya juga harus konsisten ketika ada pembelajaran saya. Mungkin itu tidak ada diskusinya, tapi tetap nanti sewaktu-waktu ketika anak mengerjakan soal di depan ya mencoba dia menjelaskan ke teman-temannya gitu. Jadi saya harus konsisten ke anak-anak yang mungkin nanti kurang sekali ya gitu. Kalau yang sudah sedang, sudah berani memulai saja, memulai dengan salam, Iya. kemudian memulai dengan 1 kalimat, 2 kalimat itu sudah cukup. Tapi kalau yang sudah maju tuh harus ngapain, mau Bingung, salam masih saja bingung ya? sudah, iya itu mungkin yang perlu intensif nggih Pak, Iya. maksudnya pendampingannya mungkin itu lebih ini. Terus ya mungkin saya juga secara personal nanti mungkin bisa sih di sela-sela pembelajaran saya dekati, kemudian ya memberikan sedikit tips atau motivasi lah. Jadi sayanya harus apa sih istilahnya istiqomah ya Pak. Harus Mengawal itu. Ibu, Iya, harus mengawal harus ya. nggih, harus Memperhatikan perkembangannya seperti apa nggih, betul dan Pak, nggih, memperhatikan perkembangan mereka dari terus kan ini karena jamnya blok ya Pak, iya, jadi saya nggak bisa memantau minggu ini, terus minggu besok bagaimana, ada jeda waktu sudah seminggu. waktu Nah, itu yang iya, harus betul. menjadi PR juga Jadi bagi saya. setelah kegiatan kemudian diblok dengan Iya, blok produktif di mungkin produktif ya, nggih. terus ketemu Ketemu lagi laginya dengan minggu depannya lagi, nggih. ini lepas apa enggak yang Iya, nah itu pembelajarannya nggih. gitu ya. Berarti saya harus konsisten nanti ketika ada bimbingan seperti itu mungkin, nggih. Terima kasih sekali Bu Ayu untuk komunikasi hari ini kaitannya dengan pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bu Ayu bisa terlaksana dengan lancar. Jadi anak-anak juga termotivasi kegiatan dengan public speaking. Jadi mereka tidak hanya ngomong di depan anak-anak atau teman-teman yang lain. Nggih. Suatu saat setelah lulus Nggih. dia pasti akan berani Bertemu ngomong nggih di dengan masyarakat luas masyarakat. itu ya. Kita kan nggak tahu masa depan anak-anak kita, mungkin kelak jadi lurah, Nggih. seperti itu kan, kelak jadi guru Guru mungkin mungkin. dan sebagainya itu emang harus dikuasain public speaking. Terima kasih Bu Ayu, Nggih, mohon maaf sekali sama-sama. sudah meluangkan waktunya. Betul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pasca observasi yang saya mewawancarai